أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin, sebenarnya ini untuk siapa? Untuk siapa? Yang kita fahami selama ini, lakum dinukum waliyadin, hanya untuk orang-orang non-muslim. Itu sudah salah besar. Lakum dinukum waliyadin adalah untuk semua umat yang beragama. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Termasuk untuk sesama muslim. Apa sebab? Sebab semua yang beragama termasuk muslim tidak sama memahami agama. Dia memiliki tingkatan-tingkatan dalam memahami agama dan meyakininya. Maka turunlah ayat lakum dinukum waliyadin. Tujuannya apa? Agar kita tidak ribut di dalam beragama. Berlaku untuk semua agama, termasuk semua umat muslim atau termasuk sesama umat muslim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Artinya apa yang kamu fahami tentang agama dan kamu yakini, itulah bagian daripada agama kamu. Dan apa yang saya fahami dan saya yakini di dalam agama itu, itulah bagian daripada agamaku. Mari kita berjalan masing-masing, mari kita berpikir masing-masing, sekalipun kita di dalam satu perahu, yaitu agama Islam. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak saling ribut. Karena agama itu bukan diributkan, bukan diperdebatkan, tapi dijalani, dikerjakan sesuai keyakinan kita masing-masing. Tapi kenyataannya sekarang berbeda.
Agama diperdebatkan mencari kesalahan orang lain, membenarkan diri masing-masing. Disinilah letaknya kesalahan kita di dalam beragama. Kita selalu ribut masalah agama. Apa sebab? Karena kita memahami agama itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Contoh misalnya ada namanya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, dan tasawuf. Kalau orang syariat bertemu dengan orang hakikat pasti ribut, tidak ketemu. Karena di situ memang ada tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi jangan diperdebatkan agama itu, dijalani sesuai apa yang kita pahami. Seperti apa yang dilakukan 4 imam seperti Syafi'i, Hambali, Hanafi, Malik. Mereka tidak pernah ribut, sekalipun perbedaan-perbedaan itu ada. Karena dia betul-betul memahami bahwa kita semua ada tingkatan-tingkatan tertentu, ada takaran, ada ukuran tertentu yang tidak mungkin kita bisa sama dengan orang lain. Jangan memaksa orang lain masuk di dalam pikiran kita. Karena belum tentu orang lain bisa diterima apa yang di dalam pikiran kita. Subhanallah. Orang yang selalu berdebat, bertengkar di dalam perdebatan itu adalah kesalahan besar. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Artinya apa? Kita selalu mencari kesalahan orang lain, membenarkan diri sendiri. Itulah yang lebih salah. Kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang hakiki di alam baharu ini. Tidak. Karena kebenaran yang hakiki adalah milik Allah. Saudara, yang perlu kita pahami bahwa ada 3 tingkat keyakinan di dalam memahami berbagai hal, ilmu, agama, dan lain sebagainya. Ada. Keyakinan yang pertama adalah ilmu yakin. Keyakinan yang kedua adalah ainul yakin. Dan keyakinan yang ketiga adalah hakul yakin. Ilmu yakin, dia hanya mengandalkan ilmu yakin. Contoh misalnya ketika ada orang bercerita, kita langsung percaya begitu saja. Kenapa? Karena yang bercerita tadi ini adalah satu tokoh yang terpercaya. Padahal kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan, langsung percaya begitu saja. Ini adalah keyakinan yang paling rendah. Keyakinan yang kedua adalah ainul yakin. Keyakinan ini tidak melihat, tapi dia merasakan. Contohnya begini. Ini tangan saya taruh di belakang. Saya tidak melihat tangan saya di belakang, tapi saya merasakan bahwa tangan saya lah di belakang. Subhanallah. Keyakinan yang ketiga adalah hakul yakin. Betul-betul menyaksikan Allah. Inilah keyakinan yang tertinggi. Tidak akan mudah berubah. Tidak akan mudah bergeser sekalipun itu badai menimpanya. Karena dia betul-betul menyaksikan, merasakan. Contoh begini, saya taruh tangan saya di depan. Saya betul-betul menyaksikan bahwa tangan saya lah di depan ini. Inilah keyakinan yang tertinggi.
Cuma saja jangan paksakan orang lain masuk di dalam keyakinan kita, faham kita. Karena mereka belum tentu bisa menerima. Kalau kita paksakan, yang terjadi akan keributan. Kita bertengkar. Inilah sekarang yang terjadi di dalam umat Islam. Kita sesama Islam saling mencaci, membenci. Masalah apa? Masalah ayat. Masing-masing kita punya tafsir. Tafsir kita benar, yang lain juga benar. Lalu pertanyaannya, siapa yang paling benar? Seperti tadi saya katakan, tidak ada kebenaran hakiki di alam baharu ini. Itulah sebabnya kita sampai di sana, ada lagi namanya penghakiman, ada namanya hisab. Itu contoh bahwa tidak ada kebenaran yang kita bawa kecuali kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita berhenti bertengkar masalah agama. Semakin kita bertengkar, membenarkan diri sendiri, semakin jauh dari kebenaran. Barang siapa selalu ribut masalah agama, merasa dirinya paling benar, itu adalah pelaku kejahatan. Dia selalu mencari kelemahan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Itu adalah ego. Itu adalah salah satu tipu daya iblis. Karena agama itu tidak harus kita perdebatkan, tidak harus kita pertentangkan, tapi harus kita kerjakan, kita jalani sesuai faham kita, sesuai apa yang kita yakini dalam beragama itu. Tidak mungkin kita bisa sama. Tidak mungkin. Karena cara fikir mereka berbeda. Cara menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda. Dan tingkat keyakinan pun kita berbeda-beda. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Hakul yakin adalah orang-orang betul-betul menyaksikan, merasakan. Keyakinan ini tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa bergeser. Karena di situ ada keyakinan besar, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena apa? Karena dia menyaksikan, dia merasakan. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengar cerita, datang satu ini, orang benar, tokoh yang bercerita, kita percaya. Datang lagi tokoh satu, termasuk terpercaya, kita percaya lagi. Datang lagi satu, kita percaya. Akhirnya kita terombang-ambing dengan keyakinan kita miliki. Saudara, mari kita betul-betul belajar tentang agama tanpa ada perselisihan, tanpa ada keributan, karena keributan itu adalah kesalahan besar di dalam beragama. Agama adalah cinta dan kerendah hatian, bukan kesombongan dan mementingkan diri sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.